Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Supriyadi sebagai calon guru penggerak dan 10, yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam acara penyampaian materi diseminasi sosial dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan kepala sekolah, acara ketiga penyampaian materi diseminasi sosial, acara terakhir doa dan penutup. Acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah kepada Bapak Joko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Ibu Dewan Pendidik SMP Negeri 2 Songgon, pada kesempatan hari ini Senin 10 Juni 2024, rekan kita Bapak Supriyadi selaku penggerak nanti akan menyampaikan diseminasi pemahaman budaya positif. Jadi terima kasih ya sebelumnya waktu dan kesempatan untuk hari ini Bapak Ibu untuk mengikuti. Mudah-mudahan kedepannya bagi Bapak Ibu yang belum, Ibu Ija, Pak Andika, Bapak Ain, Bu Rizka, banyak ya, Bu Anung, Bu Asti, sangat berpeluang untuk guru penggerak. Kalau saya memang sudah tidak diperkenankan karena saya di batas usia, gitu ya. Di Bu Sam, Bu Eni, kan kok ini dibully, aku nggak diberi kesempatan karena regulasinya seperti itu ya. Itu ya. Mudah-mudahan nanti semua bisa lebih banyak guru penggeraknya. Nah, dengan demikian nanti kurikulum Merdeka Mengajar dan Belajar itu kita bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Sekolah kita ini bisa melayani dan berpihak kepada peserta didik yang selama ini sudah, tapi dengan nanti semakin banyaknya Bapak Ibu guru penggerak, diharapkan nanti semakin lebih berpihak kepada peserta didik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan dimulai dan dibuka hidungnya untuk materi dari Bapak Supri ya. Diseminasi Pak ya, diseminasi pemahaman budaya positif ini. Jadi dan ini saya nyatakan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Joko terima kasih, sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas waktunya, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sepenuhnya kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Songgon meluangkan waktunya di tengah kesibukan kita yang memang sangat-sangat padat. Mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari bersama ini, saya menyampaikan materi yang kita belajar bersama di sini, ada informasi yang saya sampaikan,
Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk pembelajaran kita di. Dan harapan saya nanti ada lagi teman-teman yang mengikuti kegiatan atau pendidikan calon guru PKI. Mudah-mudahan nanti komunitas kita banyak. Baiklah, Bapak Ibu, sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri Songgon, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan materi tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Diseminasi ini biar kita tahu, diseminasi ini semacam penyampaian gagasan atau ide yang harapannya itu manfaat, setelah manfaat bisa diterapkan. Jadi itu penyampaian ide atau gagasan. Kalau misalkan saya lihat di KPBI seperti itu. Baiklah. Kemudian selamat datang Bapak Ibu guru yang hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang terbaik. Ibu. Adapun tujuan dari diseminasi ini yaitu yang pertama untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dalam pendidikan guru PKI 10. Jadi memang ini salah satu proses yang harus saya lalui. Kalau ini tidak saya lalui, saya tidak bisa melangkah ke tahap selanjutnya, ke modul selanjutnya. Yang kedua, sosialisasi sharing pengalaman bersama, sharing pengalaman, belajar bersama dan berkolaborasi tentang budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, menghadapi implementasi kurikulum merdeka agar dapat menumbuhkan lingkungan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kebijakan universal yang sesuai dengan profil pelajar. Jadi kita tahu Bu, Bapak Ibu, bahwa saat ini sebetulnya kita bukan menghadapi, kita sudah masuk ke dalam kurikulum merdeka. Jadi salah satu untuk membekali kita masuk ke dalam itu ya di guru PKI. Baik, langsung aja Bu. Yang apa itu budaya positif? Budaya positif, kemudian apa contoh penerapan budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah? Lanjut Bu. Budaya positif itu nilai-nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi baik, yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Jadi harapannya dengan budaya positif itu sebetulnya anak-anak itu sudah punya. Jadi apa yang menurut dia baik itu anak sudah punya. Cuma stimulannya, pengantarnya itu harus dari kita Bapak Ibu. Kalau misalnya dari kita, motivasinya akan kurang. Jadi memang budaya positif itu di samping anak-anak sudah mengerti, contohnya dia datang terlambat itu salah, ya. Tapi itu tidak akan maksimal kalau tidak ada pendampingan dari. Harapannya nanti kalau kita lakukan berulang-ulang itu muncul dari kesadarannya anak-anak. Bukan karena hukuman, bukan karena apa, jadi muncul dari dalam diri sendiri. Ayo. Nanti yang kita pelajari, mudah-mudahan nanti kita bisa cepat. Ada 7 item ini, nanti yang penting saja nanti yang saya cepat. Ada perubahan inti budaya positifnya, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol institusi dan segitiga institusi. Bapak Ibu nanti di ending acara nanti akan ada studi kasus yang videonya, nanti jenengan bisa langsung pembelajaran dengan paradigma baru ini di poin 1. Lanjutannya ini ya Bu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu apa? Jadi pembelajarannya merupakan
pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil Pancasila. Jadi memang eranya kita ya harus masuk ke sini Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak seperti itu ya kita akan ketinggalan. Jadi memang eranya kita di paradigma bagaimana kita mengajak lebih baik. Ada perubahan dari yang kemarin-kemarin. Kalau kita biasanya kontekstual, kita biasanya apa? Istilahnya hanya metode ceramah, ya memang harus ada perubahan di depan. Bahkan saya pada saat itu disampaikan juga pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi kita nggak harus sesuai, tapi idealnya di atas standar nilainya. Semuanya mapel itu tidak harus kita selesaikan semua, itu boleh. Asalkan yang substansial saja, yang memang itu pokok dan bermanfaat bagi anak, itu yang perlu kita situ. Kemudian pembelajarannya diharapkan apa? Jadi dirancang untuk berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan. Jadi kata Ki Hajar Dewantoro, jadi kita itu hanya menuntun saja, sedangkan anak itu sudah punya potensi masing-masing. Guru di situ itu bagaikan petani. Petani itu yang ditanam kan macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ya, ngantuk dulu lah. Jangan ada pertanyaan. Saya nggak ada kan SD ini saya hapus tadi karena memang di sini kondisinya. Jadi Bapak Ibu guru itu bagaikan petani. Katanya Ki Hajar Dewantoro ini. Jadi petani itu yang ditanam tidak hanya padi saja kan, ada jagung. Potensi anak itu ada yang seperti jagung, ada yang seperti apa lagi? Ya padi, ada yang seperti sayuran. Kalau kita terapkan semua dengan kata semua seperti itu, tidak akan maksimal potensi anak. Kita menanam jagung, dilem, terus dikasih air, terus bagaimana potensinya? Nggak maksimal, bahkan akan mati. Jadi kita itu apa kok diferensiasi? Betul, kemarin-kemarin berjalan juga. Karena apa? Potensialnya itu beda-beda. Kita nggak boleh menuntut itu kepada anak. Katanya Ki Hajar Dewantoro, kita hanya menuntut. Jadi itu. Bukan nanti Bu. Itu yang dikembangkan ya, sudah tahu semua ya Bapak Ibu. Jadi profil pelajarannya 2, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita hanya menciptakan anak untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan maju nilai pada kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak di sini Bu, Bapak Ibu, intinya dia melakukan sesuatu bukan karena hukuman, bukan karena konsekuensi, tapi anak-anak ini nanti kita arahkan untuk mengenali diri. Nanti harapan ke depan Bapak Ibu, nanti di awal sesi pelajaran, nanti kan kita masuk ajaran baru. Silakan Bapak Ibu nanti membuat kesepakatan. Apa peran asa positif, apa budaya positif, apa kesepakatan kelas yang akan dihadapi selama 1 tahun ke depan, terutama Bapak Ibu wali kelas. Kemudian di sini Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan muridnya merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki itu, maka kita memerlukan pihak untuk mendisiplinkan. Jadi itu tadi. Jadi disiplin itu harapannya bukan karena faktor eksternal. Faktor eksternal tadi apa contohnya Bapak Ibu? Jadi anak-anak disiplin itu bukan karena faktor eksternal, karena paksaan. Itu berarti hukuman ya. Nah, apalagi Bapak Ibu? Ya karena aturan yang ketat di sekolah itu kan sepihak. Sepihak kan anak-anak tidak dikasih kesempatan untuk menyampaikan idenya yang sama-sama nyaman. Jadi harapannya kalau kita ingin mensukseskan anak, salah satunya kata Ki Hajar Dewantoro ya harus disiplin. Disiplin idealnya bagaimana? Harus tumbuh dari dalam dirinya. Jangan sampai disiplin itu muncul karena faktor eksternal, karena peraturan sekolah, karena dia takut hukuman. Jadi muncul dari kesadaran anak-anak. Yaitu dari sinilah kita harus memunculkan itu. Ya. Jadi kalau misalnya tidak punya disiplin, berarti kita harus menuntun mereka untuk
pelaksanaan. Lanjut Bu. Motivasi perilaku manusia. Lanjut Bu. Nah ini dari perilaku manusia ini sebetulnya anak-anak melakukan anak di kelas busa basi. Pernahkah anak-anak itu jengkel? Anak-anak itu membuat jengkel ibu pernah nggak? Salah satunya bagaimana? Ya kadang nggak mau kerjakan tugas, kadang dari ada diskusi dan ada tulis. Nah ya tidak mengerjakan tugas, tidak peduli dengan apa yang kita sampaikan ya. Bu Hanum, pernah nggak anak-anak di kelas jengkel sibuk terus kita? Pernah tugas jengkel anak-anak. Apa contohnya? Ya, dikasih tugas yang mengerjakan, ya. Bu Ratna, pernah tugas jengkel anak Bu? Ya. Apa contohnya Bu Ratna? Ya buat tugas, sambil orang sendiri. Sampai sendiri, ya nggak menyelesaikan tugas, sampai sendiri ya. Itu sebetulnya ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kalau kita bisa memenuhi, makanya kan tadi disampaikan berdiferensiasi. Ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, sehingga dia cenderung melakukan apa yang dia mau, yang tanpa kita sadari, yang tanpa dia sadari juga itu menjengkelkan Bapak Ibu guru. Dan jengkel itu untuk di program kurikulum penting nggak boleh sebetulnya. Itu ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Apa saja? Ini anak-anak cenderung dia melakukan itu menurut Jan Gosen. Anak-anak ini melakukan sesuatu itu cenderung karena lanjut saja Bu, ikut aku selesai. Nah ini coba kembali lagi ke yang tadi. Nah ini tadi udah saya sampaikan juga. Anak-anak itu dia itu melakukan sesuatu itu karena memang pertama karena menghindari hukuman. Jadi jangan sampai anak-anak itu melakukan sesuatu tadi karena menghindari hukuman ya tadi. Ya, yang kedua karena mendapatkan imbalan itu juga salah. Karena apa? Kita tidak terus-menerus ngasih imbalan kepada anak ya. Dan jadi yang kedua, untuk jangan sampai anak itu melakukan sesuatu di kelas, dia disiplin itu karena bisa mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, harapannya dari muncul dia itu melakukan sesuatu karena memang kesadaran diri. Ya, lanjut Bu. Nah ini, menurut Alpicon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan pun agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Paham maksudnya Bapak Ibu ya?
Jadi kalau bisa kita jangan berikan hadiah. Seolah-olah kalau misalnya kita nggak berikan hadiah, kita itu sudah dia nggak mau melakukannya. Karena apa? Memberikan hadiah berulang-ulang itu juga termasuk hukuman atas. Ya, nanti disampaikan habis ini juga. Nah ini, jadi penghargaan afektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Harapannya itu penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Itu bisa efektif. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka seorang tersebut akan tergantung pada penghargaan itu, sehingga kehilangan motivasi dari dalam. Bahkan ada lagi nggak saya bacakan di situ. Ada lagi kalau misalkan ya saya baca saja, penghargaan merusak hubungan ketika seorang diberi penghargaan, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang memberikan penghargaan tersebut. Mereka akan percaya bahwa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan akan berhenti untuk mencoba. Jadi seperti itu Bu, tanpa kita sadari bahwa ya memang sistem ranking itu juga mendono mentalnya yang lain kan ya. Saya juga pernah merasakan semacam itu. Anak saya ikut olimpiade, pada saat dia menang dia semangat, kemudian dia tidak dapat trofi sama sekali, dan itu sebetulnya ranking itu memang kalau bisa ya memang disampaikan tapi secara internal. Ya, jadi itu sebetulnya kalau misalnya kita sebagai guru ya memang ada pengaruhnya juga. Ya sama dengan menghukum lah. Penghargaan sama dengan menghukum bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dengan sistem ranking. Kan ya Bapak Ibu, saya tidak tahu sama anak-anak saya juga. Ternyata ketika anak itu dia tidak mendapatkan ranking, apalagi dia memang mental juara ya, betul. Jadi seperti itu. Ya, memang ada beberapa anak yang memang kuat, tapi kan nggak semuanya anak seperti itu. Ada kan yang ada nggak usah disampaikan, ini kan ada juga seperti itu. Lanjut Bu. Nah ini ada 3. Ini Bapak Ibu, ini poinnya di sini. Jadi ada 3 yang memang perlu kita terapkan pada anak. Nah, kita sementara saya tanya pada Bapak Ibu, kalau misalnya ada anak terlambat, kita apakan Bapak Ibu? Sementara ini yang terjadi, Bu Is, ditanya kenapa terlambat, kemudian dikasih sanksi. Nah ini Pak Agus, saya tanya Pak Agus ini yang sering di depan ini sama saya. Pak Agus, sementara ini kalau misalnya ada anak yang terlambat, bagaimana tindakan Pak Agus? Ditanya kenapa dia terlambat ya. Setelah itu ya ini diberi sanksi sama dengan hukuman. Sanksinya bagus. Sanksinya bagus ya. Nah, itu kan masih sepihak. Itu kan masih sepihak kan. Harapan sanksi yang dibuat itu, yang membuat itu harapannya guru, tapi dan lebih lagi anak. Ya, ini coba. Kalau hukuman tindakan yang akan menghukum seseorang atas perilaku yang tidak diinginkan, tapi ini sepihak yang menerapkan sekolah itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi ini silakan lebih maju. Konsekuensi yang dulu kan juga disampaikan juga ya. Konsekuensi hasil yang diinginkan dari suatu tindakan membantu orang untuk belajar dari kesalahan. Maksudnya gini, kalau konsekuensi itu kita sudah buat kesepakatan kepada anak-anak. Anak-anak kalau misalnya terlambat apa? Kita baca Yasin. Kemudian kalau berulang kali membersihkan WC, itu konsekuensi. Dia melanggar, tapi ada konsekuensi yang sudah dia tentukan sendiri bersama Bapak Ibu guru. Tapi kalau yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dia mengkonstruksi sendiri. Dia ditunjukkan dulu salahnya apa, alasannya apa, kemudian dia ditanya, kita menanya sifatnya. Apa istilahnya mengganggu atau merusak keyakinan kelas atau yang budaya kelas itu atau tidak kan, seperti itu. Baru dia suruh memperbaiki. Baiknya bagaimana, apa yang bisa kamu lakukan. Jadi sebelum itu seperti itu. Terutama Bapak Ibu guru BK ya kalau misalnya ada. Jadi ya dia yang memecahkan masalahnya sendiri dan dia bagaimana memperbaiki. Seperti itu. Nah ini nggak usah dibaca. Salah satu Pak
Ini kalau bisa hukuman saya bahas. Kalau hukuman itu tersakiti, anak tersakiti. Kalau konsekuensi ini murid tidak nyaman, tapi kalau restitusi ini murid mendapatkan penguatan. Jadi salah tidak langsung disalahkan. Tapi harapannya Bapak Ibu, iyalah hal semacam itu aja. Saya pun juga pernah melakukan semacam itu, tapi tolong hal semacam ini jangan dilanjut. Udah ditanya lagi, yang kamu langgar itu dari kesepakatan kelas, dari budaya positif yang ada di sekolah itu apa? Di semacam itu, jangan langsung. Nah, kira-kira kamu nanti bagaimana? Jadi seperti itu. Nanti akan ada videonya, Bapak Ibu. Lanjut Bu. Ini coba kembali lagi yang tadi. Bapak Ibu, habis ini ada pertanyaan. Coba ini. Kalau murid membenci kalau hukuman itu peraturannya kamu harus, tapi kalau konsekuensi mampukah kamu melakukannya. Tapi kalau restitusi yang paling kita inginkan sekarang ini, apa yang kamu yakini, apa yang kamu harus lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian kalau hukuman lagi bawahnya murid anak membenci peraturan, banyak seperti itu. Yang kedua, kalau konsekuensi murid menghormati peraturan, tapi kalau restitusi murid itu menghormati dirinya. Jadi dibuat kalau dia itu melakukan kesalahan atau terlambat, dia seolah-olah itu sudah tidak menghormati dirinya sendiri. Jadi harus ditanamkan semacam itu. Dampaknya apa kalau hukuman? Ya, dampaknya bisa marah, ya, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan. Dan dulu pertama waktu SMA itu padahal saya berangkatnya pagi, beratnya mungkin kalau naik kendaraan dulu waktu sekolah. Iya, naik kendaraan ya dulu ya. Sepeda ya. Jalan, kasihan dulu. Jalan ya. Kalau saya dulu naik taksi Bu, naik angkot, padahal saya udah pagi. Ya, padahal itu pagi. Ini juga ditanyakan Ibu, ya, apa yang pernah kamu alami yang memang saat itu kamu nggak lupa. Padahal udah pagi, ternyata mobil itu dari barat itu sudah habis, sudah penuh semua. Akhirnya saya terlambat dan satu-satunya orang yang terlambat. Sampai sana tanpa ditanya, tanpa apa, saya disuruh berdiri, hormat lagi ke bendera. Sangat mengena di hati saya. Sampai sekarang saya nggak lupa ya. Nah, bukan tambok, tapi karena memang dia nggak tanya Bapak Ibu dulu itu, karena mungkin waktu itu ya nggak seperti sekarang ya. Jadi saya disuruh berdiri padahal saya di SMA Jambi kan waktu itu, apalagi yang sekolah yang lain. Saya tanpa ditanya, berdiri hormat. Sekarang ingat saya. Padahal kenal semua sama Bapak Ibunya pada saat itu yang harus kita hindari. Tapi kalau dengan konsekuensi kehilangan haknya, ada debt stopping ya, nggak masuk. Kemudian kalau misalkan tahap restitusi, murid itu tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki. Jadi seperti itu. Lanjut Bu. Ada pertanyaan Bu? Nanti jenanya aja kita Bu. Coba ini Bapak Ibu silakan dijawab ya. Ayo Bu, lanjut Bu. Nah, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah mosok, itu kira-kira masuk hukuman, konsekuensi apa restitusi Bu? Hukuman. Enggak Bapak Ibu sudah bisa. Coba kita lihat jawabannya. Ya, pasti hukuman itu. Ya monggo. Makanya kemarin saya nyekel sebelah itu dimarahin sama Bu Jana. Memang alasannya gitu. Padahal gue beden-beden itu. Yang kedua, ayo Bu. Ini meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan, masuk apa kira-kira? Konsekuensi? Restitusi. Karena apa? Dia mengidentifikasi masalahnya dulu. Dia kenapa kita kalau anak dia sadar, dia menyadari kesalahannya, apa yang dia salah, dia nggak akan mau minta maaf. Minta maafnya pun karena formalitas. Dia menuruti apa yang disampaikan Bapak. Ketiga, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini jelas sudah. Ya pasti konsekuensi. Saya nggak tahu jawabannya juga. Nah, pasti konsekuensi. Ya kan konsekuensi kan. Dia merusak barang orang lain yang harus diganti. Kemudian yang selanjutnya Bu, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Pak Dika pernah melakukan ini Pak?
Mengangkat satu kaki anak karena terlambat atau apa, karena tidak bisa menjawab pertanyaan, pernah? Nggak pernah ya? Tidak pernah, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Karena apa? Ini masuk dalam satu hukuman. Jangan dilakukan itu. Ya Bu Ratna ya. Senyum itu juga bagus. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa ini Bapak Ibu? Apa? Konsekuensi. Oh, Konsekuensi. konsekuensi. Iya kan? Dia menumpahkan ya dia harus masa orang lain. Udah lanjut Bu. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ini. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya. Makanya nanti Bapak Ibu mohon awal masuk pelajaran kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Apa-apa saja yang berhak dilakukan oleh anak-anak, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Biar dia yang mengkonsumsi sendiri. Termasuk Bapak Ibu guru juga. Apa ya termasuk Bapak Ibu kalau misalnya pengen adil ya kita sampaikan, termasuk saya juga nanti. Ya, kontaklah kita. Bapak Ibu harus bagaimana? Ya, mohon disampaikan. Jadi monggo kita nanti buat kesepakatan kelas yang baik, menanyakan keyakinan kelas yang bagus itu bagaimana. Datang tidak terlambat, kemudian menghormati teman pada saat menyampaikan materi, menghormati Bapak Ibu guru pada saat menerangkan. Begitu juga sebaliknya, Bapak Ibu guru tidak mendiskriminasikan anak-anaknya yang ada di situ. Kalau mendiferensiasikan materi boleh, tapi kalau mendiskriminasikan diskriminasi, membeda-bedakan anak itu tidak boleh. Itu boleh itu disampaikan juga. Anak-anak berhak untuk menyatakan konsekuensi pada Bapak Ibu. Lanjut Bu, berarti itu restitusi. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia tadi, nah ini lanjut saja udah. Kebutuhan dasar manusia itu tadi ya anak-anak kadang-kadang ingin kenapa anak melakukan sesuatu yang salah karena dia ingin disanjung, karena dia ingin diperhatikan, karena dia juga ingin bebas, ya. Anak banyak Bu maunya Bu, jadi dia melakukan sesuatu itu karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi. Ya, monggo lanjut Bu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar itu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Jadi anak melakukan sesuatu yang tanpa sengaja menjengkelkan kita, berarti pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi. Contohnya kesenangannya dia menggambar, ya, kesenangannya dia menulis saja pasti dia akan jenuh. Pengennya apa? Dia didongengi, dikasih video, iya kan? Ketika jadi karena memang potensi anak itu beda-beda, ya. Nah, itu 5 kebutuhan itu. Lanjut Bu. Nah ini ya saya sampaikan semua. Ada kebutuhan anak ini, kebutuhan manusia juga termasuk kita, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Mbak, lanjut lagi. Nah ini ada kasus, monggo nanti Bapak Ibu yang menjawab ya. Oh ini belum ini. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah, pulang dari sekolah ia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu ani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Tidak ada jawabannya, pilihan jawabannya. Bila Anda berada dalam posisi ibu Ani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Ceritanya sudah bisa dipahami ya. Dinda nangis, kemudian cerita pada ibunya, kemudian ibunya menyampaikan pada Ibu Rani. Habis ini ada pilihan jawaban. Ya, Bu. Nah ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Rani sebaiknya mencari tahu alasan mengapa Dinda itu buat seperti itu. Ada kebutuhan yang memang tidak. Nih, 1. Jika jawaban Dinda, Ibu guru bilang tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Pasti dia yang terjadi apa? Karena kelasnya tidak seru, berarti ada kebutuhan. Apanya Bu itu yang tidak terpenuhi? Apa Bu? Kesenangannya tidak terpenuhi. Yang kedua, jika
jika jawaban Dinda pada saat dia menyampaikan ke ibunya, ibu tidak menyapaku hari ini padahal loh aku pakai sandal jepit. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai sandal baru. Nah, berarti dia apa yang tidak terpenuhi? Kasih sayang dan perhatian. Nanti itu ada juga kan anak-anak seperti itu. Kita saja yang kadang-kadang yang menyadari, oh ternyata anaknya punya dia pantas dia keluar terus. Ya, memang kita harus mengidentifikasi dulu potensi anak. Yang ketiga, jika jawaban Dinda itu aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, begini ibu guru aja yang ngomong. Ada kan seperti itu? Makanya saya kadang-kadang kalau sudah menyampaikan materi, apalagi IPS, itu pasti presentasi sudah bu, bosen anak-anak. Kasih video lah, kasih dongeng gitu. Jawabannya apa? Dia pengen bebas sesuai apa yang dia inginkan. Pak, jika aku sebel, gambarku tidak rapi. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru mengunjungi ke teman-teman di kelas. Berarti dia pengen menguasai. Ya, ya. Coba bu, coba ini ada tugas. Nah ini, coba bapak ibu nanti yang menjawab ya. Jawab. Ya ini yang disampaikan di kira ya salah satunya ini cuma lebih dalam. Ada contoh kasus. Bimo, seorang anak kelas 1 SD ini ya, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Dan salah satu pasti kita menemui anak. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti berikut, ada nggak kita temui siswa yang kasus seperti ini? Ada. Iya, tapi kalau Evan kan memang ABK. Kalau misalkan yang lain yang tidak ABK, Adit, anak itu sebetulnya dia di dalam kelas itu karena terpaksa, kan seperti itu kan? Ya, karena terpaksa, karena ya formalitasnya melaksanakan pembelajaran sampai selesai harus terpenuhi kan seperti itu. Nah coba kalau jawaban Bino, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kalau misalnya pada waktu ditanya dia jawabnya itu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Mungkin ini Irfan ya, mohon maaf karena itu tidak tahu. Kira-kira apa yang kebutuhannya yang tidak terpenuhi itu? Kebebasan, kesenangan, cinta saya atau kemasan apa? Aku senang main kejar-kejaran ya bu? Apa? Ya mungkin kesenangan atau kebebasan. Coba silakan bu jawabannya. Kesenangan bapak ibu. Bapak ibu, iya kan? Coba yang kedua. Jika ditanya oleh ibunya tadi, ibu guru tadi, Kino menjawab ini, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kan ini masih kelas 1 SD kan. Ada kemungkinan semacam itu. Kira-kira apa yang kebutuhan dasar yang dia tidak punya apa? Cinta dan kasih sayang, perhatian. Iya, boleh betul. Pak, lanjut aja bu. Aku hebat kan bu, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa kira-kira? Penguasa atau kebebasan atau penguasaan? Ya coba penguasaan yang lebih baik coba ya betul. Kemudian lanjut aja bu. Aku bosan belajar mewani terus di dalam kelas. Banyak yang ini. Pasti sudah jawabannya. Terus ya kebebasan. Jadi itu bu. Jadi kita juga harus memperhatikan. Ada lagi pertanyaannya? Ada. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan dasar apa yang memang harus dipenuhi pada anak-anak, sama anak-anak yang masih SD. SMP bahkan orang dewasa pun juga semacam itu. Jadi memang ada kebutuhan dasar yang memang kita itu harus tahu apa maunya anak, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi mereka menuju masa depan yang baik. Lanjut aja. Ini keyakinan kelas. Lanjut. Keyakinan kelas tinggal 2 poin bu. 2 poin. Bapak Ibu, keyakinan kelas, apa sih keyakinan kelas itu?
keyakinan kelas atau sekolah adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Gosen pada tahun 1988 yang menyampaikan suatu keyakinan akan lebih motivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi nanti arahkan anak itu, makanya kan Bu, Bapak Ibu, anak itu tolong dia yang membuat peraturan di keyakinan kelas aja. Di awal pelajaran upayakan muncul kesepakatan itu muncul dari anak. Jadi ketika dia belajar, oh iya orang itu sudah kita sepakati, itu nggak baik. Oh terlambat itu nggak baik. Oh berbuat kasar pada teman itu nggak baik. Jadi dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu memang salah dari dalam, dia memang sudah merasa. Jangan sampai dia itu disiplin karena peraturan yang dibuat sepihak. Sekali lagi sepihak itu yang nggak boleh dari sekolah. Jadi ya, lanjut. Ini keyakinan kelas bersifat apa? Ya, coba keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya, dari peraturan, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Keyakinan kelas sengaja dibuat dalam bentuk positif, betul karena tadi kan juga berasal dari anak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi menyesuaikan juga dengan kondisi anak-anak. Ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang poin terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi apabila keyakinan kelas itu dirasa kok tidak sesuai dengan budaya yang ada di sekolah atau daerahnya, bisa ditinjau dan diubah sewaktu-waktu. Lanjut Bu. Ini bedanya antara peraturan dan kebajikan. Kalau peraturan kembali ke barangkali ke tempatnya, contohnya nilai kebijakan yang dituju tanggung jawab. Oh enggak ini peraturan. Lanjut aja Bu. Lanjut. Ini Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti pada waktu awal masuk itu ya kita boleh pakai kertas, boleh pakai kertas warna, ini namanya apa itu kemarin? Apa namanya? Ya print. Jadi bisa pakai itu Bu. Di anak-anak suruh menulis. Anak-anak kira-kira apa yang kamu inginkan ke depan, ayo kita buat kesepakatan bersama. Nilai-nilai positif apa yang akan kita terapkan di dalam kelas kita, ayo buat. Kalau bisa dapat apa itu Bu ya, contohnya ya keyakinan kelas atau kesepakatan, contohnya tidak boleh terlambat ke sekolah waktu awal masuk. Itu baik apa enggak menurut kamu? Ya baik. Tidak searah dengan keyakinan universal umum enggak? Ya Bu, baik Bu. Ya udah silakan, itu boleh ditulis. Silakan cari-cari yang lain juga. Menghormati teman, ya tidak datang terlambat, kemudian berdoa, boleh semuanya. Jadi kita sifatnya membuat kesepakatan pada anak, tidak peraturan sepihak dari sekolah. Contohnya itu, ya ini saya juga nanti akan saya terapkan di awal pelajaran. Saya coba terapkan dan kita observasi lah nanti. Kita cek hasilnya manfaat apa tidak. Ya, lanjut. Posisi kontrol restitusi, tinggal 2 poin Bu, habis ini selesai. Ada 1 jam sudah? Ada ya. Mudah-mudahan saya sengaja nggak kasih ice breaking, khawatirnya materi yang saya sampaikan tidak terpenuhi semua. Es krim saja Mas. Boleh. 5 posisi kontrol restitusi. Nah ini, jadi tanpa disadari seorang bapak ibu guru itu
ada 5 yang ini di guru kuliah semua disampaikan. Jadi tanpa kita sadari, kita itu melakukan sesuatu kepada anak, kita itu ada di 5 posisi ini. Yang memang yang sering terjadi, kita posisi penghukum, ada juga pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nanti akan ada videonya. Coba lanjut Bu. Lanjut aja. Nah ini contohnya. Sebelum Bu, coba Bu. Nah, ini ya udah, saya bacakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini seandainya Bapak Ibu guru yang ngomong. Itu pembuat rasa bersalah. Ini Bapak Ibu tanpa sadar. Dan kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Kadang-kadang kan ada anak yang dia itu secara fisik kuat. Kadang-kadang sampai Bapak Ibu guru itu mengeluh ngomongnya sama dia, sama si anak itu. Dia, ayolah, kalau begitu saya suka sama Bapak Ibu yang lain. Ayolah anak-anak, saya nanti ketemu sama kepala sekolah, itu posisinya dia sebagai teman. Ya, kemudian ada yang posisi sebagai pemantau. Nanti habis ini ada contoh videonya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu manajer itu yang sangat kita harapkan itu. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Karena apa? Dia pasti langsung menyalahkan kepada anak. Baik, Bu. Nah ini ada video. Bapak Ibu, jadi kira-kira lanjut Bu. Jadi ini karena ini ya di video juga ya. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Sebagai teman. Ada juga sebetulnya sebagai manajer. Posisi teman tuh kita itu agak lemah. Coba di posisi manajer, coba kita lihat di posisi manajer yang paling posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Tujuan guru, seorang guru, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ada posisi manajer. Posisi manajer itu gini Bu, saya ceritakan. Jadi ketika kita menangani masalah, kita menstabilkan emosi dulu. Jadi anak-anak jangan dibuat takut dulu pada saat itu. Ya, anak-anak jangan dibuat takut dulu, biar dia enjoy. Jadi seolah-olah saya juga pernah melakukan kesalahan kayak kamu kok. Yang paling penting kamu tidak berbuat lebih dari itu seperti itu. Kemudian mengidentifikasi masalah, ditanyakan juga apa yang sudah kamu langgar dan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Oh iya Pak, ternyata tadi saya melanggar salah satu tanggung jawab. Nah, yang selanjutnya dia mengkonstruksi bagaimana dia memperbaikinya, itu seorang manajer. Jadi yang pertama tidak dibuat bersalah dulu. Jadi dia posisinya tidak down. Jadi seperti itu manajer. Bu, lanjut Bu. Ini segitiga restitusi yang terakhir. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia itu ketika posisi salah, dia mengidentifikasi masalahnya sendiri, dia juga tahu apa yang dia langgar dan kesepakatan jelas, sehingga pada tahap selanjutnya dia tidak tambah down, tapi dia tambah kuat dengan karakternya. Lanjut Bu. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini, lanjut Bu. Nah ini ciri-cirinya ini udah sesi terakhir Bu. Bukan untuk menuduh kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, kita itu memberikan tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Juga restitusi adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. 7, restitusi pada fokus karakter bukan tindakan. Jadi kita belajar dia mengidentifikasi masalah sendiri.
restitusi fokus pada solusi juga jalan keluar, bukan saling menyalahkan. Restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi membalikan. Jadi fokusnya bukan siapa yang salah yang benar, tapi fokusnya untuk solusi yang lebih baik. Itu ini dalam segitiga restitusi itu yang pertama yang kita ambil yaitu kita menstabilkan identitasnya dulu. Kita panggil anaknya, kita stabilkan identitasnya dulu. Nah, kita ngomong pada anak-anak itu. Setiap orang tuh pasti misalnya saya tanya, kenapa kamu tadi bertengkar? Dia kan jawab. Setiap jawab masalahnya ya kita omongkan. Ya kan setiap orang tuh pasti pernah juga seperti itu. Saya juga seperti itu. Aku bukan orang yang pernah melakukan hal yang semacam itu, bukan satu-satunya. Tapi yang pasti kami tidak berbuat lebih dari itu. Kemudian kita memvalidasikan yang salah. Kamu tentu punya alasan, ya. Setelah punya alasan, apa yang dilanggar keyakinan kelasnya, apa yang dilanggar? Nanti dia kan mesti menjawab. Oh, tidak menghormati teman. Oh, berbuat kasar pada teman. Makanya itu penting nanti kita buat keyakinan kelas. Kemudian mencari solusi, ya, mencari tindakan bagaimana penyelesaiannya. Dan lanjut Bu. Contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus satu ini, saya yang buat video ini, saya khawatirnya nanti ini Ali sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang sering tertinggal. Berikut video skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Coba lanjut Bu, lanjut aja. Kemudian saya tanyakan juga apa terlambat, kemudian dari kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar. Terus saya tanyakan juga, oh iya saya melanggar ini, Bu, saya melanggar pimpinan Pak. Jadi biar dia menjawab sendiri. Iya, jadi yang pertama jangan digaungkan mentalnya. Jadi kita tanya, ya nggak hanya kamu berbuat semacam itu. Saya dulu waktu sekolah juga pernah salah kok. Teman-teman kamu juga, kamu jangan merasa minder, jangan merasa jangan merasa salah. Kemudian yang kedua, alasannya ditanya, apa sih tadi kok terlambat? Kalau tadi terlambat, diidentifikasi masalahnya. Oh semacam itu, saya juga membantu. Ya udah nanti saya koordinasi dengan pihak pondok. Dan yang selanjutnya, ya udah kalau itu apa solusi kamu yang benar? Tidak kita ngomong besok, pokoknya nggak boleh terlambat. Kalau terlambat satu kali lagi, kamu akan saya skorsing. Itu jangan nggak boleh. Dan kalau begitu, kira-kira apa yang kamu bisa lakukan untuk besok tidak terlambat lagi? Alasannya nanti akan bergadang. Ya Pak, saya mengurangi bergadang. Apalagi saya tidak akan ngomong-ngomong sama temannya kan. Fokus. Kemudian saya harus tahu manfaatnya kalau misalnya terlambat itu bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi itu disampaikan. Ya udah, kan kamu kan yang sudah menemukan solusinya sendiri ya. Besok-besok tuh kalau bisa tidak terjadi semacam itu. Jadi tidak kita yang menentukan hukumannya, tapi anak-anak sendiri yang menentukan apa yang dia langgar dan dia yang menentukan bagaimana solusinya biar menjadi lebih baik. Dan jadi itu. Ini ada testimoni juga dari hasil tindakan yang saya sampaikan. Kalau berhenti itu Pak sinyalnya itu. Jadi intinya diterapkan semacam itu tuh ya bagus bagi anak-anak. Jangan langsung disalahkan, jangan langsung didorkan mentalnya. Jadi memposisikan kita itu juga pernah berbuat seperti itu. Lanjut aja Bu. Ini saya juga buat kasus 2, ceritanya Siti. Nah ini selesai. Videonya nyambung. Siti tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Dan dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Harusnya Terus di-download. skenarionya, itu kan enggak. Ceritanya ya tadi, saya pun kalau posisi kamu juga marah Cindy. Apa sih masalah saya dicontek teman ini? Saya pun kalau posisi kamu juga marah. Tapi untung kamu tidak berbuat lebih dari itu. Dan kira-kira betul nggak kamu marah-marah langsung sama teman-teman itu?
Ya enggak Pak, jadi seperti itu. Apa yang kamu lakukan tidak menghargai teman. Nah, itu bagaimana? Apa kamu bisa memperbaikinya? Ya bisa Pak, bagaimana? Ya saya kalau misalnya ada masalah lagi tidak langsung marah-marah, saya akan menyampaikan dengan baik pada anaknya. Kalau nggak bisa, saya akan berkoordinasi, konsultasi dengan wali kelas atau bapak guru yang ada. Tidak langsung. Oh ya kalau kemudian ada testimoni juga. Nanti Bu, ya ini dengan menjalankan tiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, bukan tambah dor, tapi dia ke depan tambah kuat. Yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Yang ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri, bertanggung jawab dan merdeka. Bu, terima kasih, tepuk tangan Bu untuk ya, terima kasih juga atas waktunya. Semoga materi yang kita sampaikan ini sedikit ada manfaatnya. Mohon maaf tidak maksimal dari kasus-kasus yang kita sampaikan tadi, dari videonya juga maksimal, tapi mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat. Saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa yang dari materi yang sudah kita sampaikan ini, apa yang sekiranya ada manfaatnya, atau mungkin yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, atau mungkin dari presentasi yang saya sampaikan perlu juga kita ganti. Mohon masukan ya dari Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Moga siapa? Ya, moga Bu Haji. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dia. Ini Bapak, mungkin saya hanya memberikan solusi aja. Nanti kebanyakan memang siswa kita ini kan seringkali yang terlambat itu dari pondok. Seringkali misalnya dari pondok itu alasannya kadang-kadang karena tertidur, habis itu tidur lagi, kadang karena faktor air, kadang nunggu sarapan dan sebagainya. Maka mungkin nanti kita kerjasama dengan pondok, bagaimana caranya supaya anak yang berada di pondok itu nantinya tidak sering terlambat. Mungkin kita kerjasama dengan pengurus pondok supaya pihak pondok itu juga bertanggung jawab. Pagi jam 6:30 mungkin sudah mas pengurus itu apa istilahnya ngoprak santrinya untuk segera berangkat dan barangkali bisa dikawal sampai ke sekolah. Soalnya apa? Ada juga beberapa siswa itu dari pondok yang berangkat dari pondok ternyata tidak sampai ke sekolah, mampir di warung. Itu sudah sering terjadi seperti itu. Itu saja masukannya. Barangkali nanti pengurus pondok kita ajak kerjasama jam berangkat sekolah dan juga dikawal sampai di sekolah supaya anak-anak yang bolos itu tidak terulang sebanyak anak itu sering mungkin. Karena memang setiap hari itu banyak sekali yang mondok itu mampir di jalan, di warung, di situ dia hanya rokok dan sebagainya. Itu saja, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Edi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya. Ada suatu hal yang memang juga harus kita itu kan tadi dari pihak pondok, jadi faktor eksternalnya. Tapi tadi kembali lagi juga perlu bukan faktor internal dari anak-anak. Kenapa dia terlambat, wong yang lain tidak terlambat? Di samping kita tentu kita koordinasi dengan pondok lagi, perlu ada motivasi dari internal anak, bahwa anak-anak itu kalau terlambat itu dia tidak menghargai dirinya sendiri. Ternyata kalau dia terlambat itu tidak menghargai dirinya sendiri. Ada satu keyakinan telah yang sudah dia ada. Makanya harapan saya Bapak Ibu, nanti di awal pelajaran monggo kita nanti serta membuat keyakinan telah di kelas kita masing-masing. Membuat keyakinan kelas itu nanti bisa menjadi peraturan-peraturan yang positif. Apa yang menarik berarti mungkin di warung sebelah itu mungkin ada hal yang lebih menarik daripada di kelas. Itu juga seperti itu. Anak-anak di samping kita koordinasi dengan pihak pondok itu eksternal. Kita tumbuhkan juga yang internal. Bagaimana di sekolah itu lebih menarik daripada di warung sebelah. Jadi itu juga perlu kita tekankan. Ya, makanya perlu budaya positif diterapkan di sekolah. Oke, harus muncul terutama dari diri anak itu. Maka ada yang lain? Keuangan, monggo.
kasih sebelumnya sekedar menambahkan Bapak Ibu sharing-sharing sama saya Pak Supri, tapi Pak Supri luar biasa hebat. Di bawah tekanan sudah berapa bulan Pak Supri? 3 bulan jalan nggak terasa, nanti langsung lulus, amin. Sampai tuntas, jangan bilang terasa, nanti yang lainnya nanti mau masa orang-orangan. Oke, saya Bapak Ibu sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa program pendidikan guru penggerak mulai di Banyuwangi itu angkatan 3 itu yang pertama. Saya di angkatan 7 itu yang kedua ya di Kabupaten Banyuwangi, jalan terus sampai sekarang angkatan 10 Pak Supri. Memang masuknya tidak mudah Bapak. Ya, untuk tesnya itu kan tidak mudah dan tahapan-tahapan, tapi insya Allah itu lebih mudah dari yang awal. Kalau yang awal itu ada tes skolastik. Mulai angkatan 7 tes skolastik bakat minat itu dihapus. Jadi cuma tes tulis, isi, kemudian wawancara, mikrotiking selesai. Betul ya? Jadi tidak usah khawatir. Kalau misalnya yang masih muda banget ikut rekognisi enak, lebih cepat. Rekognisi itu apa? Nggak langsung ke guru penggerak, daftar dulu ke PP. Jadi pendamping praktek itu pengajar praktek, kemudian ke fasilitator, langsung ke modul ini, tidak modul 1.1, 1.2, langsung ke 1.4 ke budaya positif. Itu namanya jalur rekognisi, jalur percepatan pendidikan guru penggerak. Zaman sudah berbeda Bapak Ibu, musimnya seperti ini yang kita ikuti seperti Pak Suryadi disampaikan, kalau kita tidak ikut ya kita ketinggalan. Terus perlu diketahui, bagi sekolah yang memiliki guru penggeraknya semakin banyak, itu berdampak ke rapot mutu. Betul ya Bapak Ibu? Dan 0 pun berdampak apalagi. Jadi nanti mohon tolong ke depannya, mumpung kita sama-sama bisa saling belajar, kalau ada program-program dari GTK Pusat, monggo diikuti senyampang bisa. Eman-eman, kita sudah ditintarkan gratis, nggak diambil eman toh. Terus kemarin yang belum PPG, mohon maaf ini, seperti teman-teman yang belum PPG, belum terima serdi, yang punya sertifikat guru penggerak, itu ada perlakuan khusus. Ada prioritasnya. Kemarin teman-teman itu cepat sinkronnya itu di dakodiknya gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja Pak Supri, karena saya tadi terkesan ya ada beberapa poin guru sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kami awalnya saya rasa guru di sini banyak yang merasa bahwa posisi yang paling bagus adalah sebagai teman. Ternyata ada poin yang bisa kita petik dan kita ambil. Ternyata tadi yang dijelaskan oleh Pak Supri adalah sebagai manajer Pak ya. Awalnya sebelum kita mengetahui kan, kita sebagai teman itu memposisikan diri sebagai guru yang dekat dengan anak. Ternyata ada yang lebih baik. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita terlalu dekat pun juga terkadang anaknya juga lama ke guru. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mungkin malah ngalem dan lain sebagainya. Kemudian kalau sebagai manajer saya rasa sangat tepat sekali, karena kita memanage ketika ada anak yang salah, bagaimana cara menenangkan dulu tadi seperti katanya Pak Supri, kemudian dimanage demikian rupa sehingga anak itu bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Supri sebagai pembelajaran kita semua supaya menjadi guru-guru yang hebat. Terima kasih Pak Supri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Pak Dika. Mari. Dan selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Supan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Pak Supri tadi bisa membawa manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ ماجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل تلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali, tadi saya mendengar atau dapat laporan dari Gus Tiket kalau kamu terlambat, apa betul? Iya Pak, betul. Ya, berapa kali kamu terlambat? 3 kali Pak. Iya. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Suatu kesalahan. Ya udah Ali, gini saya menyadari kalau misalkan berbuat salah itu manusiawi ya, tapi yang terpenting kamu bagaimana bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Mau bertanggung jawab memperbaikinya? Ya udah. Kalau gitu, ayo kita cari solusinya ya. Iya Pak. Kenapa sih kamu sering terlambat ini? Nah, itu kan saya kan anak pondok. Ya, Saya sering begadang karena saya sering ngobrol pada waktu malam. kamu tahu nggak keyakinan kelas yang ada di sekolah kita? Tahu Pak? Iya. Kemudian kira-kira terlambat itu sesuai nggak dengan keyakinan yang ada di sekolah kita? Tidak Pak. Apa yang sudah kamu langgar dari keyakinan kelas yang ada di sekolah kita? Disiplin. Oh ya, udah disiplin. Kemudian menurut kamu disiplin itu penting nggak? Penting Pak. Karena disiplin itu adalah sesuatu yang bisa mengubah sebuah karakter yang lebih menjadi mandiri dan bisa memilih waktu. Ya udah, berarti memang disiplin itu penting kali untuk kita semua. Karena apa? Dengan disiplin kita bisa menghargai warga yang ada sekitar kita, juga pekerjaan tidak menumpuk-numpuk, dan masih banyak lagi yang manfaat dari disiplin itu. Kemudian apa kira-kira solusi kamu biar tidak terlambat lagi? Kalau saya akan tidur lebih awal dan saya usahakan untuk memilih waktu sebaik mungkin. Ya, baiklah, itu kamu sudah menemukan solusinya. Saya juga di samping itu akan berusaha untuk koordinasi dengan pihak pondok biar tidak terjadi lagi kesalahan kelas semacam ini. Baik Pak. Ya udah, kalau gitu kamu bisa kembali ke kelas. Ya, udah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Cindy, tadi saya mendengar dari teman-teman kelas kamu katanya kamu habis bergerak dengan Reza. Iya Pak, Oh ya, kalau boleh tahu mengapa itu terjadi? karena saya kesel Pak. Reza selalu mencontek PR saya. Bukan cuma PR, tapi tugas-tugas lainnya dia juga mencontek. Oh begitu masalahnya. Kalaupun saya di posisi kamu, saya bisa mengerti, saya juga akan marah. Jadi berbuat hal yang sama karena pekerjaan yang telah kamu kerjakan buat dicontek tentu saja oleh Nina. Kemudian tadi apa yang kamu lakukan sama Reza tadi? Tentu saja saya memarahinya Pak, dan tanpa sengaja saya menggebrak mejanya. Iya. Kira-kira kamu marah kemudian sampai mengebrak meja itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang ada di sekolah kita? Tidak Pak. Tidak. Apa yang keyakinan kelas di sekolah kita ini yang sudah kamu lakukan? Saling menghormati antar teman Pak. Oh iya. Menurut kamu penting menghormati antar teman? Sangat penting. Oh gitu. Kalau seperti itu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan lebih belajar untuk mengontrol emosi saya. Baiklah, Cindy, kamu sudah tahu solusi dari permasalahan kamu. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Ya Pak. Kita bisa kembali ke kelas.
Anak-anak, untuk mengawali pelajaran kita di tahun ini, saya akan menyampaikan terkait dengan keyakinan kelas yang ada di sekolah kita, terutama di kelas 7A ini. Tahu keyakinan kelas? Belum ya? Jadi keyakinan kelas itu semacam peraturan sekolah biasanya. Kalau dulu peraturan sekolah tata tertib sekolah. Cuma kalau peraturan sekolah itu biasanya sepihak dari sekolah. Kalau keyakinan kelas ini nanti dari kamu, dari kalian sendiri, ya, dari kalian sendiri nanti. Kamu ingin kalian diinginkan apa? Kamu harus mengetahui apa harus menyampaikan apa-apa yang baik di dalam kelas kita. Yang nantinya itu harapannya akan menjadi ketertiban di kelas kita itu semakin terjaga. Contohnya apa? Tidak boleh awal masuk ya diharap datang tepat waktu, kemudian menghargai teman. Tolong nanti keyakinan kelas itu jangan sampai ada kata-kata tidak boleh, ya tidak boleh mengotori pelajaran. Diganti misalnya bahasanya menjaga kebersihan kelas, ya contohnya itu. Kemudian ada lagi misalkan tidak boleh berbicara sendiri saat guru menyampaikan materi pelajaran. Diganti apa? Contohnya yang baik apa? Yang keras apa? Yang menghargai guru saat menyampaikan, ya menyampaikan pelajaran di kelas. Apalagi misalkan tidak boleh bertengkar, apa? Diganti apa misalnya? Contohnya? Menjaga kerukunan. Baiklah, ada paham yang konsepnya ya seperti itu. Habis ini kalian saya beri ini ya, kertas kecil ini ya. Kemudian kamu menulis singkat-singkat saja apa sih keyakinan kelas ya, budaya positif yang menurut kamu baik yang diterapkan di kelas kita ini, bahkan sekolah kita ini. Silakan apa yang kamu sampaikan itu kamu tuangkan di sini ya, tuangkan di sini sehingga itu nanti menjadi peraturan sekolah sini, peraturan ini akan keyakinan kelas bersama dan itu akan kita jaga sama-sama. Nanti setelahnya untuk menguatkan itu kamu tanda tangan semuanya ya. Silakan ya anak-anak ya. Baiklah, ini saya bagi satu-satu. Silakan ditulis. Silakan tulis apa yang kamu yakini itu baik untuk kelas kita. Silakan ya. Ayo nggak usah, laki perempuan ya. Kosong di sini ya, di sini kosong ya, bukan tangan ya. Kalau kamu pakai isolasi. Bagi siswa laki-laki. Kalau misalnya ada dari kalian yang memang sama jawabannya, nanti akan saya ambil ya. Apa kata-katanya menggunakan kata dilarang, jangan, tidak boleh, saya ambil ya, biar nanti tidak terlalu banyak. Yang penting itu mengenal ke kalian semua ya. Menghargai satu terangkan, tutup pintu, ya boleh, menjaga fasilitas kelas, bagus-bagus ya. Menghargai teman saat teman bicara, menjaga kebersihan dan kerukunan, ya. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kerukunan. Buang sampah pada tempatnya, yang sama-sama saya ambil ya. Salah satu semuanya banyak. Silakan kalau gitu anak-anak menandatangani ya, kesepakatan. Harus menghargai, menghormati, semuanya bagus ya. Ada yang ditolak sama kalian kira-kira? Gak ada ya?
semuanya untuk kebaikan kelas kita ya, dan sekolah kita ini menghormati guru sama rata-rata, menghargai guru ya, menjaga kerukunan, buanglah sampah pada tempatnya yang sama, semuanya baik-baik. Silakan ditandatangani semuanya di sini. Nama tanda-tangan semuanya tanda-tangan. Dan untuk menyepakati di sini silakan kalian tanda tangan. Habis itu selesai. Ya. Di sini